Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Kustiono selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen sekolah dan teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama yaitu Nabila Rista Purwaningrum, yang kedua Rivalina Anggraini, yang ketiga Desta Nur Asifa, yang keempat Fasih Tulisan Arba, yang kelima Aida Hilma Hikayati, dan yang terakhir yaitu Lutfi Amalia. Kemudian komponen yang akan kami bahas pada laporan observasi kali ini yaitu yang pertama manajemen kurikulum, yang kedua manajemen peserta didik, yang ketiga manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat, yang keempat yaitu manajemen keuangan dan pembiayaan, yang kelima manajemen sarana dan prasarana pendidikan, yang keenam manajemen kesiswaan, dan yang terakhir yaitu manajemen layanan khusus. Untuk materi yang pertama yaitu manajemen kurikulum. Kurikulum apa yang digunakan di SD Negeri Serondol Kulon 3? Kurikulum yang digunakan di SD Negeri Serondol Kulon 3 yaitu kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Namun karena masih dalam masa percobaan yang menggunakan kurikulum Merdeka hanya kelas 1 dan kelas 4. Kemudian rencananya tahun depan berganti dengan kelas 2 dan kelas 5 yang menggunakan kurikulum Merdeka. Kemudian untuk tahun terakhir kelas 3 dan kelas 6 yang menggunakan kurikulum Merdeka. Sehingga untuk 2 tahun ke depan semua kelas sudah melakukan kurikulum Merdeka. Kemudian siapa sajakah yang terlibat dalam penyusunan kurikulum? Dalam penyusunan kurikulum di SD Negeri 3 Serondol Kulon, biasanya diadakan rapat antara semua guru, komite, dan pengawas sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana sifat dari kurikulum. Kurikulum memiliki sifat yang dinamis serta harus selalu dilakukan perubahan dan pengembangan secara sistematis dan terarah agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Kurikulum yang baik harus mampu menyeimbangkan aspek akademik dan karakter sehingga mampu mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Next slide. Kemudian bagaimana prosedur penyusunan kurikulum? Yang pertama, menganalisis capaian pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan modul ajar. Yang ketiga, penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Yang keempat, pelaporan kemajuan belajar. Dan yang kelima, yaitu evaluasi pembelajaran dan asesmen. Kemudian, apa saja sih faktor yang mempengaruhi kurikulum? Yang pertama, yaitu guru kurang menguasai materi yang disampaikan. Kemudian yang kedua, program yang belum tercapai. Dan yang ketiga, yaitu sarana yang belum memadai. Kemudian bagaimana pengaruh kurikulum Merdeka terhadap peserta didik? Untuk pengaruh yang dirasakan oleh siswa diantaranya yaitu perubahan pada pembelajaran siswa. Dalam kurikulum Merdeka, siswa diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan minat belajarnya. Hal ini bertujuan untuk membentuk siswa dengan jiwa kompetisi dan karakter yang baik. Yang paling terlihat di sekolah SD Negeri 3 Serondol Kulon yaitu siswa-siswinya lebih mandiri. Kemudian apa saja kelebihan dan kekurangan dari kurikulum Merdeka? Kekurangannya yang pertama, kurangnya kapasitas sumber daya manusia. Yang kedua, sistem pengajaran yang belum terencana dan rinci. Kemudian yang ketiga, kurang matang dalam persiapannya. Kemudian kelebihan dari kurikulum Merdeka sendiri yaitu yang pertama relevan dan interaktif, yang kedua sederhana dan mendalam, yang ketiga bebas, leluasa, dan mandiri. Kemudian bagaimana sekolah menghadapi dan mengatasi kendala kurikulum Merdeka tersebut? Kendala-kendala yang ada akan dipecahkan bersama dengan melakukan rapat dengan semua guru, komite sekolah, dan orang tua wali. Selain itu, untuk memecahkan masalah yang ada, semua guru harus belajar memahami dan mencari referensi mengenai kurikulum Merdeka. Karena guru Merdeka dituntut untuk berkarakter,
reaktif, inovatif, dinamis, dan solutif. Kemudian, materi manajemen peserta didik yang akan disampaikan oleh rekan saya, Reva. Untuk Reva, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, yang kedua ada manajemen peserta didik. Yang pertama mengenai penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru dilakukan dengan sistem zonasi. Adapun ketentuan untuk umur peserta didik baru adalah 6-9 tahun. Sekolah memprioritaskan yang lebih tua dan domisili daerah Sondol Kulon sesuai dengan KK. Yang kedua ada pengelompokan peserta didik. Tidak ada pengelompokan khusus. Pengelompokan peserta didik hanya berdasarkan umur dan kelasnya. Dan yang ketiga ada program pengembangan bakat peserta didik. Beberapa ekstrakurikuler diantaranya adalah yang pertama ada pramuka, rebana, seni tari, BTA atau baca tulis Al-Quran. Yang keempat ada pengembangan fungsi sosial peserta didik. Sosialisasi antar siswa di SD 3 Serondol Kulon berjalan dengan baik. Seperti contohnya melakukan pembelajaran kelompok di kelas ataupun praktik di luar kelas. Lalu, jika ada salah satu siswa yang sakit, maka teman-teman satu kelasnya akan membesuk dengan didampingi oleh gurunya. Yang kelima, ketentuan kenaikan kelas peserta didik. KKM minimal adalah 70. Jika di bawah 70, maka tidak naik. Namun, pandai-pandai gurunya dalam mengelola nilai. Jika anak itu kurang dan mau dinaikkan, berarti harus disamakan dengan KKM agar bisa naik, dengan cara pemberian tugas remedial. Sesuai dengan peraturan baru sejak adanya pandemi COVID, yaitu semua murid harus dinaikkan tanpa ada yang tertinggal. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas penyampaian materinya. Untuk materi manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat akan dipaparkan oleh rekan saya Nabila. Untuk Nabila, waktu dan tempat saya silakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu materi tentang manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama, bentuk peran keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang berhubungan dengan sekolah. Bentuk peran tersebut seperti komite sekolah dan paguyuban kelas yang mengurusi semua kegiatan, misalnya seperti acara halal bihalal. Dalam acara tersebut, pihak komite lah yang bergerak sendiri mengurusi semua acara tersebut dan guru-guru datang hanya sebagai tamu saja. Yang kedua yaitu kendala dalam pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Bentuk kendalanya yaitu ketika ada rapat antara orang tua siswa dengan para guru ataupun rapat wali murid, biasanya terdapat beberapa orang tua siswa yang tidak hadir karena mereka terlalu sibuk kerja sehingga mereka hanya mewakilkan pada orang lain atau hanya bertanya kepada orang tua siswa lain. Yang ketiga yaitu solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu ketika ingin mengadakan rapat antara sekolah dengan mengundang dengan cara memberikan undangan, dan ketika rapat wali murid pun kepala sekolah juga selalu menginformasikan atau memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan kepada orang tua siswa. Yang keempat yaitu prinsip-prinsip yang diterapkan dalam kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat. Prinsip-prinsip yang diterapkan tersebut seperti integrity atau integritas, continuity atau kelanjutan, coverage atau pencakupan, simplicity atau kesederhanaan, constructiveness atau konstruktif, dan penyesuaian atau adaptability. Dan yang terakhir yaitu prinsip-prinsip tersebut sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Tidak, karena ada prinsip yang tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya pada prinsip continuity, di mana pada prinsip ini pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak hanya dilakukan secara insidental atau sewaktu-waktu, misalnya 1 kali dalam 1 tahun atau sekali dalam semester yang dilakukan oleh sekolah pada saat akan meminta bantuan keuangan kepada orang tua
atau masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat selalu beranggapan apabila ada panggilan sekolah untuk datang ke sekolah, selalu dikaitkan dengan uang. Akibatnya mereka cenderung untuk tidak hadir dalam rapat atau mewakilkan kepada orang lain. Oleh karena itulah, sekolah perlu melakukan solusi untuk mengatasi masalah ini agar semua prinsip dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oke, terima kasih atas pemaparan materi yang telah diberikan. Kemudian selanjutnya yaitu manajemen keuangan dan pembiayaan yang akan dipaparkan oleh rekan saya Fasi. Untuk Fasi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, kemudian ada manajemen keuangan dan pembiayaan. Yang pertama, sistem pengelolaan keuangan di SDN Srondol Kulon 3. Sistem pengelolaan keuangannya itu dilakukan pelaporan secara transparan atau menyajikan informasi keuangan dengan jelas, akurat, dan mudah dipahami bagi semua pihak yang berkepentingan. Kemudian di SD 3 Srondol Kulon melakukan SPJ setiap 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali. SPJ sendiri mempunyai arti singkatan dari surat pertanggungjawaban, merupakan sebuah laporan dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Kemudian yang kedua, mengalokasikan anggaran dan sumber daya keuangan untuk kegiatan akademik dan non-akademik di SDN Srondol Kulon 3. Sesuai dengan RKAS. RKAS merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran kegiatan yang digunakan oleh sekolah untuk merencanakan dan mengelola anggaran secara efektif. Tujuan utama RKAS ini adalah menyusun rencana kegiatan dan mengalokasikan sumber daya keuangan secara efisien untuk mendukung pelaksanaan program-program pendidikan di sekolah. Yang ketiga ada sumber pendanaan di SDN Srondol Kulon 3. Sumber pendanaan sekolah dari dana BOS. Pengelolaan dana BOS harus sesuai dengan Juknis yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek. Kemudian yang keempat, pengelolaan risiko keuangan dan minimalisir resiko keuangan. Dengan mengelola biaya operasional dengan efisien, melakukan pengelolaan sesuai dengan Juknis, penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dan kebijakan keuangan yang transparan juga dapat membantu dan meminimalkan resiko keuangan sekolah. Kemudian yang kelima, ada kebijakan atau program yang diterapkan oleh sekolah untuk meningkatkan literasi keuangan bagi siswa, guru, dan staf administratif. SD 3 Srondol Kulon belum menerapkan kebijakan atau program untuk meningkatkan literasi keuangan. Terima kasih atas paparan materi yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu materi manajemen sarana dan prasarana yang akan dipaparkan oleh rekan saya Desta. Untuk rekan saya Desta, waktu dan tempat saya silakan. Untuk selanjutnya yaitu manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama, apakah sarana dan prasarana dapat dikatakan standar dalam pendidikan? Sarana dan prasarana di SD Negeri Srondol Kulon 3 sudah memenuhi standar walaupun belum sarana dan prasarana tidak sesuai prosedur dengan cara meminta bantuan atau pengajuan kepada kepala sekolah dari pusat. Yang selanjutnya, apakah sarana dan prasarana berpengaruh terhadap prestasi peserta didik? Berpengaruh. Contohnya, pada saat olahraga, jika sarana dan prasarana tidak mendukung, maka akan menghambat pembelajaran. Dan selanjutnya, sarana dan prasarana berpengaruh besar terhadap mutu pendidikan, berpengaruh besar. Karena jika sarana dan prasarana tidak layak, maka untuk belajar siswa akan mengalami kesulitan.
Yang terakhir, kendala yang ditemukan dalam pengolahan sarana dan prasarana. Kendala yang sering ditemukan yaitu peralatan tempat seperti ketika ingin koprol tempatnya tidak tersedia. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan materi yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu materi manajemen kesiswaan yang akan saya paparkan yaitu Hilma. Untuk Hilma, waktu dan tempat saya silahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen kesiswaan yang ada di SDN Serondol Kulon 3. Yang pertama, perencanaan manajemen kesiswaan di SD Serondol Kulon 3, yaitu dengan mendata kebutuhan siswa seperti menyediakan buku paket tiap mata pelajaran, perencanaan manajemen kesiswaan lainnya seperti penyusunan program kegiatan siswa, melakukan penerimaan siswa baru, pelaksanaan orientasi untuk siswa baru, serta pemberian jadwal pelajaran. Yang kedua, ada pembinaan siswa dan peraturan di SDN Negeri Serondol Kulon 3. Yang pertama masuk jam 7:30, kemudian Senin sampai Jumat terdapat pembiasaan di luar kelas, hari Senin diadakan upacara, hari Selasa Asmaul Husna, hari Rabu menyanyikan lagu wajib, hari Kamis menyanyikan lagu tradisional, hari Jumat diadakan senam dan kebersihan lingkungan. Selanjutnya, penerimaan siswa baru di SDN Serondol Kulon 3. Usia paling rendah yaitu 6 tahun, tetapi harus melakukan tes psikiater terlebih dahulu dengan catatan apabila masih terdapat kuota penerimaan siswa baru. Kemudian, orientasi siswa baru di SDN Serondol Kulon 3. Yang pertama, pengenalan lingkungan sekolahan, yaitu pengenalan ruang kelas, pengenalan ruang TU, koperasi, serta musola. Orientasi siswa dilakukan dengan cara siswa diajak keliling sekolahan. Yang kelima, ada mekanisme penentuan siswa tinggal kelas serta naik kelas. Sejak saat COVID-19 tidak diperbolehkan untuk siswa tinggal kelas. Siswa harus tetap dinaikkan apapun hasil nilainya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materi yang telah diberikan. Selanjutnya, materi manajemen layanan khusus yang akan rekan saya paparkan, yaitu Revalina. Untuk Revalina, waktu dan tempat saya silakan. Baik, yang terakhir ada manajemen. Yang pertama, apa implementasi khusus yang diterapkan di sekolah ini? Jawabannya adalah ada perpustakaan, UKS, kantin, dan koperasi. Yang kedua, pada manajemen layanan khusus terdapat jenis layanan perpustakaan. Mengapa layanan perpustakaan diperlukan dalam sebuah kegiatan belajar mengajar pada peserta didik? Lalu, apakah layanan perpustakaan pada saat ini sudah memenuhi sesuai dengan layanan perpustakaan diperlukan agar menaruh anak. Layanan perpustakaan di SD3 Serondol Kulon itu tergolong memadai. Fasilitas perpustakaan meja untuk membaca dan sebagainya sudah memadai. Dan semua tersebut ada bantuan dulu orang meminjam buku wajib pada setiap kelas. Namun sementara ini perpustakaan SD sekarang dengan menjaga mewajibkan siswa untuk meminjam buku di perpustakaan. Yang keempat, pada manajemen layanan khusus terdapat jenis layanan koperasi. Apa koperasi pada peserta didik di sekolah ini? Peran koperasi sekolah pada peserta didik adalah sebagai pemenuh kebutuhan primer siswa, seperti peralatan lah. Ada juga koperasi kantin yang menyediakan makanan untuk peserta didik agar peserta didik tetap makan makanan yang sehat dan bergizi. Kelima, hal apa yang dilakukan pihak sekolah sebagai bentuk kegiatan penunjang layanan kesehatan pada peserta didik? Ada dari Puskesmas. Yang pertama, penjaringan kesehatan dari Puskesmas. Yang diperiksa ialah meliputi gigi, telinga, mata, yang dilakukan rutin pada sebulan sekali. Jika ada hasil tes peserta didik yang memiliki masalah, maka akan diberi rujukan untuk ditindaklanjuti. Yang kedua, suntik imunisasi dari Puskesmas diperuntukkan untuk semua siswa. Dan yang ketiga, vaksin COVID-19 pada masa pandemi coronavirus. Yang terakhir,
Apakah di sekolah ini terdapat UKS? Bagaimana cara mengelola UKS dan siapa yang bertanggung jawab? Di SD 3 Serondol Kulon ini memiliki UKS dan yang mengelola UKS yaitu Guru Olahraga SD 3 Serondol Kulon. Baik, itu materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas paparan materi yang telah diberikan. Kemudian saya akan menyimpulkan dari presentasi kali ini. Dari pembahasan yang telah disampaikan, disimpulkan bahwa di SD Negeri 3 Serondol Kulon terdapat semua komponen manajemen sekolah. Seperti halnya di bidang manajemen kurikulum, SD Negeri 3 Serondol Kulon menggunakan 2 kurikulum, yaitu kurikulum 2013 dan percobaan kurikulum merdeka untuk kelas 1 dan kelas 4. Kemudian pada manajemen peserta didik, sekolah mengadakan berbagai kegiatan yang dapat menunjang pembelajaran peserta didik, seperti ekstrakurikuler dan kegiatan lain. Pada manajemen kesiswaan, sekolah menyiapkan beberapa peraturan untuk menerapkan sikap disiplin pada siswa. Setelahnya ada manajemen keuangan dan pembiayaan yang membahas mengenai pengelolaan keuangan di sekolah yang diberi bantuan oleh dana BOS. Lainnya ada manajemen sarana dan prasarana, di mana SD 3 Serondol Kulon ini sudah baik dalam memenuhi fasilitas walaupun belum 100% baik. Selanjutnya ada manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat, yang membahas mengenai peran masyarakat pada sekolah, seperti pada saat study tour ataupun perpisahan. Dan yang terakhir yaitu manajemen layanan khusus. Di SD 3 Serondol Kulon memiliki layanan khusus yaitu UKS, perpustakaan, koperasi, dan kantin. Hal ini membuktikan bahwa komponen manajemen pada SD Negeri 3 Serondol Kulon sudah cukup baik walaupun belum maksimal. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau apapun, kami mohon maaf. Tapi sebelum mengakhiri, kami membuka satu termin 2 penanya. Untuk yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu. Tidak ada, Kak. Jika tidak ada, cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.